Dulu seringkali mendapatkan intimidasi sampai listrik diputus. Bentuknya paguyuban Lapak Priuk ini tujuannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Selama ini kita warga kita karena berdiri di tanah yang sama, jadi harus satu kata. Karena kita memang di sini bukan yang sembarangan tadinya dianggapnya menyerobot atau menyerobot lahan orang, cuman bukan begitu ceritanya. Artinya kita di sini sekarang kita memperjuangkan hak kita. Kita yang selama ini merawat tanah ini. Jadi artinya kita kembalikan tanah ini ke negara, biar negara yang mengurus hak kami. Itu aja. Harapannya apa? Seperti apa dengan pemerintah? Harapannya kita sebagai rakyat Indonesia juga tolong diperhatikan karena kita punya hak. Tolong perlakukan kami yang adil. Nah, itu aja. Pak, ini kan tadi membentuk paguyuban ya. Harapan Bapak sendiri sebagai ketua paguyuban apa? Saya berharap terjalin gotong royong yang sama, satu kata, artinya kerjasama yang baik. Nah, itu aja. Mungkin dari Ketua Paguyuban ada himbauan untuk seluruh warga yang ada di sini, Pak, pesannya satu kata, dua kata boleh. Saya berharap itu aja. Kita bersatu. Karena kita lahir sama. Jadi kita hanya memperjuangkan. Dari total jumlah di sini yang masih tersisa berapa? Ada kurang lebih Kakak 70 kakak. Nama lengkap Hari Mulyana. Hari Mulyana. Oke, lanjut. Ada tambahan? Ya, jadi pertama-tama tujuan kita untuk membuat sebuah paguyuban. Pertama warga supaya bersatu, kompak, saling membantu, saling bersinergi, dan di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sini. Karena kami di sini juga kami tidak serta-merta langsung tinggal di bawah, tapi kami juga ada yang menetap atau kita tinggal di sini juga ada semacam katakanlah kebersamaan. Jadi selama ini kami merasa didolimi. Kita bahkan mulai dari tahun 2022 ya itu kita sudah mulai seperti diintimidasi lah gitu Pak ya. Padahal kita tinggal di sini itu ada yang mulai tahun 88, sedangkan saya sendiri tinggal di sini tahun 2003. Saya tinggal di sini 2003, saya juga anak lahir di sini, sampai lulus sekolah. Terus yang kedua di sini kami menginginkan pemerintah memperhatikan kita karena kita juga sudah datang pada waktu itu di tahun 2022. Kita sudah menghadap ke kantor DPR pada waktu itu Pak Isra Mi'raj. Untuk di tahun 2024 kemarin kita juga sudah menghadap ke Pak Wali. Intinya kita itu minta dimanusiakan lah. Jadi istilahnya imigran aja dikasih tempat kan Pak ya, masa kita harus terusir dari negeri sendiri. Kalaupun kita memang harus pergi dari sini, ya adalah cara-cara yang baik, jangan seperti muslim kayak ya apa aja kan gitu Pak ya, saling hargai itu Pak. Warga Lapak sendiri yang paling lama berapa tahun Pak yang sudah menempati? Warga Lapak yang paling lama itu Ibu Haji Sulastri. Berapa lama? Beliau mulai dari tahun 88 itu ya, kalau nggak salah 88. Berhitung berapa tahun Pak? 88 berarti kurang lebih 40 berapa itu? Ini kan 2026 41 tahun gitu. Jadi yang paling dulu itu Ibu Haji Sulastri, Ibu Yoyom, itu seingat saya menurut cerita-cerita ini, karena yang di sini anak buah beliau juga banyak kan. Gitu. Yang terakhir Pak, keinginan untuk himbauan ke pemerintah apa dari warga? Kami warga ingin diperlakukan secara baik. Artinya tolonglah kami sebagai warga kecil, karena di sini kami juga banyak warga yang rata-rata tidak mampu Pak.
banyak pemulung, rata-rata pemulung di sini. Ya, saya kutip tadi ada intimidasi. Itu intimidasi dari pihak pemerintah atau warga atau dari pihak mana Pak? Seperti apa intimidasi? Yang pertama itu dari awalnya dari oknum ya, oknum LSM ya. Ya, kita pertama misalkan kayak seperti pemagaran atau apa, nanti begitu dikasih uang apa nanti ininya lain, penggusuran kayak gitu kan, atau ganti rugi bangunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga yang sistemnya itu satu rumah gitu Pak, dikasih 2 atau 3 juta. Sebenarnya warga itu ya nggak rela Pak, uang 2 juta 3 juta ya, tapi karena ketakutan listrik diputus ya kan, akses jalan ditutup, pohon-pohon dirobohin pakai beko itu kan. Nah akhirnya warga kan ketakutan Pak. Nah karena ketakutan, jadi kayak saya pribadi Pak, itu saya pernah di DPO kan, gitu loh. Saya juga dengan alasan-alasan seperti itu Pak ya, seperti saya misalkan saya menerima ganti masalah pemagaran karena saya kan akses jalan depan kan ditutup tempat saya. Tapi di situ ditulis pada waktu transfer itu apa itu ya? Itu tulisnya itu ganti bangunan. Dan padahal pada saat kesepakatan 13 November 2024 di situ jelas di dalam poin kedua dan poin keenam di situ dijelaskan bahwa itu hanya pemagaran saja gitu. Tapi kita panggil oleh kepolisian dan akhirnya seperti itu Pak. Dan nggak saya aja, banyak warga di sini itu termasuk Polri juga ada panggilan ya, lari panggilan. Ada tekanan Pak? Ada jelas Pak. Jelas. Seperti apa tekanannya? Tekanannya seperti kayak oknum-oknum LSM masuk ke sini kan ya, terus dengan membawa alat-alat berat, orang-orang banyak seperti itu kan, untuk mengintimidasi warga. Karena pada takut pada ngumpet di masjid itu Pak pada waktu itu. Jadi semacam-macam itulah. Terus dapat surat panggilan, si A, si B, si C, sampai berapa puluh orang dia dapat panggilan dari kepolisian. Nah sebenarnya kan harapan kami pada waktu kami ke DPR, ke Pak Wali Kota selaku orang tua kita ya, kami kan minta keadilan. Kalau memang kita itu harus pergi dari sini, ya tolonglah Pak, manusia kan manusia. Ya jangan kalau nggak mau pergi terus nanti ada panggilan atau apa. Pak, pasca penggusuran beberapa bulan lalu, apa sampai saat ini masih ada intervensi Pak dari siapapun itu? Alhamdulillah, semenjak kita long march Pak ya, yang dipimpin oleh Ibu Sunarti, ya, aktivis buruh, sama Bang Niko Silalahi itu, alhamdulillah kita di sini tenang Pak, ya. Aman, tenang. Terus alhamdulillah barusan tadi dari Bapak pengacara Pak Romdi memberikan bantuan hukum kepada kita, bahkan beliau sangat baik hati. Kami sebagai warga tidak usah membayar sepeser pun, dan beliau akan menangani masalah-masalah di sini dan ingin membantu warga karena hatinya merasa terpanggil. Baik, dengan Pak siapa Pak? Pak Sukarji Pak. Pak Sukardi. Siap.